Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sendi Pratama Putra dari kelas R4H mempresentasikan normalisasi basis data. Normalisasi merupakan sebuah teknik dalam logikal desain sebuah basis data yang mengelompokkan atribut dari suatu relasi sehingga membentuk struktur relasi yang baik. 2. Normalisasi adalah proses pembentukan struktur basis data sehingga sebagian besar ambiguity bisa dihilangkan. Tujuan dari normalisasi untuk menghilangkan kerangkapan data. 2. Untuk mengurangi kompleksitas. 3. Untuk mempermudah pemodifikasian data. Proses normalisasi. 1. Data diuraikan dalam bentuk tabel, selanjutnya dianalisis berdasarkan persyaratan tertentu ke berbagai tingkat. 2. Apabila tabel yang diuji belum memenuhi persyaratan tertentu, maka tabel tersebut perlu dipecah menjadi beberapa tabel yang lebih sederhana sampai memenuhi bentuk yang optimal. Tahapan normalisasi. 1. Tahapan normalisasi dimulai dari tahapan yang paling ringan 1NF hingga paling ketat 5NF. 2. Biasanya hanya sampai pada tingkat 3NF atau BCNF karena sudah cukup memadai untuk menghasilkan tabel-tabel yang berkualitas baik. 3. Urutannya 1NF, 2NF, 3NF, BCNF, 4NF, 5NF. Bentuk ini adalah bentuk tidak normal, bentuk normal kedua, bentuk normal ketiga, bentuk normal Bayes-Codd, bentuk normal keempat, bentuk normal kelima. Bentuk tidak normal menghilangkan perulangan grup. Bentuk normal pertama 1NF menghilangkan ketergantungan parsial. Bentuk normal kedua 2NF menghilangkan ketergantungan transitif. 3. Yang ketiga, bentuk normal ketiga 3NF menghilangkan anomali hasil dari ketergantungan fungsional. Bentuk normal Bayes-Codd atau BCNF menghilangkan ketergantungan multi value. Bentuk normal keempat 4NF menghilangkan anomali yang tersisa. Bentuk normal kelima normalisasi memenuhi 3 kriteria berikut. 1. Jika ada dekomposisi pengurai tabel, maka dekomposisinya harus dijamin aman. Artinya, setelah tabel tersebut diuraikan atau didekomposisi menjadi tabel-tabel baru, tersebut bisa menghasilkan tabel semula dengan sama persis. Yang kedua, terpeliharanya ketergantungan fungsional pada perubahan data. 3. Tidak melanggar Bayes-Codd normal form akan dijelaskan kemudian. Inilah contoh kedua relasi tidak normal. Tabel personil, ID personil, tanggal personil, karakteristik. ID personilnya misalnya I102, tanggal lahirnya 17 Januari 1970. Karakteristiknya tingginya 162, berat 50, rambutnya hitam. Tabel universal contohnya nomor mahasiswanya 2683, nama mahasiswanya Welly, jurusannya M1, KDMK-nya MI 350, nama MK-nya manajemen basis data, KD dosennya B104, nama dosennya Ati, nilainya A. Notasi A ke B dan B adalah atribut
sebuah tabel, berarti secara fungsional A menentukan B atau B tergantung pada A. Jika hanya ada dua baris data dengan nilai A yang sama, maka nilai B juga sama. Nama mata kuliah, struktur data, nomor NFP 98001, nama mahasiswanya Ali Akbar, nilai hurufnya A. Fungsional diferensi dari tabel nilai. NRP nama mahasiswa, karena juga setiap nilai RP yang sama maka nama mahasiswa juga sama. Nama matkul, karena atribut nih huruf tergantung pada nama matkul yang secara bersamaan dalam artian untuk nama matkul dan NRP yang sama, maka nih huruf juga sama karena nama matkul dan NRP sebuah key bersifat unik. Contoh FD pertama, andaikan ada tabel nilai NIM, semester nilai, atribut kunci NIM, nama mata kuliah semester, maka diferensinya NIM, nama mata kuliah semester nilai. Bentuk-bentuk normal. 1. Bentuk normal tahapan pertama, 1. Normal form atau 1NF. Bentuk normal tahapan kedua yaitu 2ND normal form atau 2NF. Bentuk normal tahapan 3RD normal form atau 3NF. Beyond code normal form atau BNCNF, bentuk normal tahapan 4 atau 4NF. Bentuk normal tahapan 5 atau 5NF. Normal pertama 1. Extend normal form. Aturan, tidak ada atribut value yang kompositif atau kombinasinya. Mendefinisikan atribut kunci. Setiap atribut dalam tabel tersebut harus bernilai atau nom. Contoh kompositif: kode kuliah, nama kuliah, dosen, kelas, jadwal. Di mana nilai pada atribut jadwal berisi gabungan antara hari dan jam. Jika asumsi hari dan jam memegang peranan penting dalam sistem basis data, maka atribut jadwal perlu dipisahkan sehingga menjadi jadwal hari dan jadwal jam. Normalisasi kedua, aturan sudah memenuhi dalam norma bentuk satuan atau 1NF. Semua atribut buka kunci hanya boleh tergantung fungsional diferensi pada atribut kunci. 3. Jika ketergantungan parsial, maka atribut tersebut harus dipisahkan pada tabel yang lain. Keempat, perlu data tabel penghubung atau kehadiran fulgensi key pada atribut-atribut yang telah dipisah-pisah tadi. Ini adalah contoh dari tabel yang memenuhi 1NF tapi tidak memenuhi 2NF. Ini adalah contoh sambungan dari yang tadi. Normalisasi ketiga, aturan sudah berada dalam bentuk norma kedua 2NF. Kedua, tidak ketergantungan transisif, di mana atribut buka kunci tergantung pada atribut buka kunci lainnya. Adalah contoh memenuhi 2NF tapi tidak memenuhi 3NF karena masih terdapat atribut non-primary key yang memiliki ketergantungan terhadap atribut non-primary key yang lain, sehingga tabel tersebut perlu dikomposisikan menjadi mahasiswa dan kode pos. Beyond code normal, bentuk BCNF atau Beyond code normal terpenuhi dalam sebuah tabel jika setiap fungsional diferensi terdapat setiap atribut gabungan atribut dalam bentuk XY.
ke Y, maka adalah X adalah super K. 2. Tabel tersebut harus dikomposisikan berdasarkan fungsional diferensi yang ada, sehingga X menjadi super K dari tabel komposisi. Setiap tabel dalam BCNF atau Bionicode Normal Form merupakan 3NF, akan tetapi setiap 3NF belum tentu termasuk BCNF. Perbedaannya untuk fungsional diferensi X ke A. BCNF tidak memperbolehkan A sebagai bagian dari primary key. Bentuk normal tarapan keempat atau 4NF. Bentuk normal 4NF terpenuhi dari sebuah tabel jika memenuhi bentuk Bionicode Normal Form, dan tabel tersebut tidak boleh memiliki lebih dari sebuah multi-value attribute. Untuk setiap multi-value difference atau MVD juga harus merupakan functional differences. Setiap instrumen dapat bekerja lebih dari project dan dapat memiliki lebih dari satu skill. Untuk kasus seperti ini tersebut harus dikomposisikan menjadi employee project dan employee skill. Bentuk tahapan normal kelima atau 5NF. Bentuk normal 5NF terpenuhi jika tidak dapat memiliki sebuah lossless decomposition menjadi tabel yang lebih kecil. Jika 4 bentuk normal sebelum dibentuk berdasarkan function difference, 5NF dibentuk berdasarkan konsep joint definition, yakni apabila sebuah tabel telah dikomposisi menjadi tabel-tabel lebih kecil, harusnya digabungkan lagi untuk membentuk tabel semula. Kemudian ada kasus tadi khusus normalisasi data. Inilah adalah normalisasi pertama. Normalisasi kedua. Field yang tergantung pada suatu field haruslah dipisah dengan tepat. Misalnya no project menjelaskan nama proyek, dan no pegawai menjelaskan nama pegawai, golongan, dan berasal gaji. Inilah normalisasi kedua. Inilah adalah contoh tabel proyek pegawai. Normalisasi ketiga. Pada tabel di atas masih terdapat masalah bahwa besar gaji tergantung pada golongannya. Padahal di sini golongannya bukan field kunci. Artinya kita harus mengunci golongan dari besar gaji yang tadinya tergantung parsial sebagai field nomor pegawai yang menghilangkan ketergantungan transitif proyek pegawai. Terima kasih. Saya Sandy Pratama Putra. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.